Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Safa Zulaika dari Prodi Psikologi kelas B, Universitas Asia Yogyakarta. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hakikat ibadah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian ibadah. Ibadah adalah puncak ketaatan dan ketundukan seorang hamba yang di dalamnya terdapat unsur cinta atau al-hub kepada Tuhannya. Dan unsur cinta yang tertinggi adalah penghambaan diri seorang hamba terhadap Tuhannya. Ia menempatkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Sedangkan hakikat ibadah adalah tujuan dan tugas utama manusia sebagai seorang hamba, dan hakikat ibadah itu maknanya sangat luas. Jadi hakikat ibadah ini tidak hanya sekedar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya saja. Macam-macam ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ibadah madhah, yang kedua ada ibadah ghairu madhah. Ibadah madhah adalah ibadah khusus yang telah diciptakan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Ibadah madhah harus ada berdasarkan dalil yang baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, karena ibadah ini merupakan otoritas wahyu yang tidak bisa ditetapkan oleh akal atau logika manusia. Contohnya seperti zakat, haji, puasa, dan seterusnya. Jadi ibadah ini sudah mutlak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia tidak bisa untuk mengotak-ngatiknya lagi. Yang kedua ada ibadah ghairu madhah. Ibadah ghairu madhah adalah sebuah perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ghairu madhah dapat dinilai ibadah jika memang hanya mengharapkan ridho Allah. Jadi ketika manusia melakukan ibadah ghairu madhah ini memang semata-mata niatnya hanya untuk mengharapkan ridho Allah dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Contoh ibadah ghairu madhah seperti berdakwah, mengajak kepada kebaikan kepada orang lain, tolong-menolong antara sesama manusia, menuntut ilmu, dan seterusnya. Fungsi ibadah. Fungsi ibadah ada 4 fungsi. Yang pertama, menambahkan kesadaran diri pada manusia. Sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepadanya. Yang kedua ada mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga manusia bisa tunduk dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia ada rasa takut untuk berbuat dosa atau maksiat. Yang ketiga ada menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan memiliki sikap ini, setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang fungsi ibadah yang ketiga ini, ibadah yang dilakukan bukan hanya akan berdampak kepada diri sendiri, tetapi juga memberikan pengaruh kepada orang lain, lingkungan, atau masyarakat sekitarnya. Yang keempat, melatih diri agar disiplin. Setiap ibadah yang Allah perintahkan menuntut perilaku ibadah untuk disiplin. Misalnya, dalam pelaksanaan sholat, mulai dari tata cara wudunya, rukun sholat, dan keutamaan waktu pelaksanaan sholatnya mengajarkan untuk disiplin. Begitu pula dengan puasa. Prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip ibadah itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, hanya akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslimin, kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh menyekutui atau menduakan Allah. Yang kedua, tanpa perantara. Yang ketiga, harus dengan ikhlas dalam menjalankan ibadah. Ketika seorang muslim menjalankan ibadahnya, maka dia harus ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah dan tidak meminta imbalan apapun. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam ibadah ini, kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Mudah dan meringankan, tidak mungkin ibadah yang diisyaratkan oleh Allah memberatkan seorang hamba. Karena Allah memberikan sesuatu yang dimana itu memang sudah
sesuai dengan takarannya. Jadi manusia mampu untuk melakukannya karena memang Allah sudah memberikannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedudukan akhlak dalam Islam sangatlah tinggi daripada ilmu. Karena akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan manusia kelak di akhirat seperti sabda Rasulullah. Tidak ada satupun yang lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin nanti pada hari kiamat selain dari akhlak yang baik. Sekian sedikit tentang penjelasan hakikat ibadah dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.